Salam tani selalu berinovasi. Ini di depan saya banyak akar padi yang naik ke permukaan. Posisinya ini bisa dilihat, ini pada naik. Nah, jika rekan-rekan posisinya seperti ini, jadi akar padi itu naik. Itu bagaimana? Nah, untuk seperti ini berarti ini menandakan bahwa tanahnya bagus, itu subur. Bisa jadi di bawahnya mengandung banyak bahan organik, ya, atau di bawahnya banyak sekali makanan. Dan ini bisa naik begini ke permukaan. Berarti dia ini bagus sekali, dia bisa bernapas di atas, terus di bawahnya juga banyak yang menyerap makanan. Dan jika posisinya seperti ini, pastinya yang pertama tanahnya akan bagus sekali, subur sekali. Terus keuntungannya akar ini tidak akan menyerap unsur hara, itu tidak akan jauh-jauh. Dan pastinya dia posisinya tidak akan dalam. Banyaknya akar rambutnya pasti ke samping. Dia akan tumbuh lebat tapi posisinya ke samping. Adapun untuk ke bawahnya itu kedalamannya terbatas. Nah, jika semakin dalam, posisi akarnya akan semakin dalam. Nah, itu berarti dia kandungan nitrogennya kurang. Meskipun tanahnya subur, gembur, berarti dia posisi kandungan nitrogennya kurang. Akhirnya akar tersebut akan mencari nitrogen yang berada dekat dengan tanaman. Jadi akar tersebut bisa mencari posisinya. Ketika nitrogennya posisinya ada di bagian permukaan yang lebih dalam, dia akan terus ke dalam akarnya. Posisinya begitu. Tapi untuk rata-rata ketika tanahnya subur, itu kandungan unsur haranya sudah tersedia. Meskipun sedikit, tapi itu bisa rutin diserap tanaman, ya. Jadi tidak butuh banyak, tapi butuhnya sering. Posisinya begitu. Kalau makanan itu untuk tanaman, jadi tidak butuh banyak, sedikit juga tapi sering. Bahkan kalau terlalu banyak nanti akan keracunan. Nah, untuk tanah seperti ini sudah cukup untuk mensuplai kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup tanaman ini, padi ini sudah ada di dalam tanah ini, sudah cukup. Makanya saya tidak berikan lagi ini pupuk tabur. Saya tidak kasih pupuk tabur lagi. Nah, adapun untuk pemberian pupuk cair melalui daun itu saya berikan. Tapi untuk pupuk tabur saya rasa sini sudah cukup. Ini kebutuhan untuk tanaman sudah cukup. Makanya saya tidak kasih lagi. Dan untuk seperti ini itu butuh waktu. Jika posisi tanah mau seperti ini itu butuh waktu, apalagi untuk dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu cukup lama dan harus diperlukan bakteri pengurai. Nah, untuk ini saya lakukan seperti ini, itu cukup 2 musim sudah seperti ini. Dan memang untuk di awal itu cukup rumit atau istilahnya banyak kerjaan, tapi kesananya kita bisa enteng. Entengnya apa? Jadi bisa menekan biaya, apalagi posisi pupuk yang cukup sulit atau harganya naik. Nah, ini tidak berpengaruh. Ya, jadi tidak berpengaruh untuk mensuplai pupuk lagi, karena dia sudah cukup untuk kebutuhan pupuk dari dasar atau dari akar. Itu ketika dia
proses transpirasi atau dia naik menyerap air, jadi unsur haranya sudah ada. Makanya ini dapat menghemat para petani, saudaraku sekalian. Jadi posisinya ketika lahannya sudah sehat atau tanahnya sudah sehat, itu akan sangat membantu. Dan pastinya ini kelembabannya akan terjaga. Berbeda dengan pupuk sintetis yang diberikan, semakin banyak yang diberikan, maka dia tanaman pastinya akan menyerapnya sama saja. Karena kebutuhannya, misalkan dia kebutuhan makannya 1 piring. Untuk saudaraku berikan misalkan 3 piring, tetap yang dimakannya 1 piring. Terus untuk yang 2 piringnya kemana? Nah, itu bisa jadi mengendap di tanah, bisa jadi nguap kalau nitrogen, bisa jadi loss terbawa air. Gitu. Makanya pemberiannya sudah saya katakan, ini tidak butuh banyak tapi butuh sering atau rutin. Gitu posisinya. Jadi jangan beranggapan bahwa pemberian pupuk banyak itu akan menghasilkan banyak. Tidak begitu, tapi posisinya tinggal waktunya yang diatur. Ya, meskipun kebutuhannya sama, posisi beratnya sama, tapi pemberian waktunya yang berbeda itu akan berbeda. Contoh misalkan kita makan itu posisinya 3 piring porsinya, tapi diberikan kita makannya pagi 1 piring untuk sarapan, siang 1 piring untuk makan siang, dan sorenya 1 piring untuk makan malam misalkan. Dan ketika diberikannya langsung di pagi hari 3 piring sekaligus, tetap yang dimakannya 1 piring atau semaksimalnya mungkin paling 2 piring. Ya, sisanya itu loss atau mengendap atau menguap. Nah, semoga bisa dipahami penjelasannya. Saya rasa seperti itu. Dan untuk pemberian makanan pada tanaman pun itu sama. Ya, nanti tinggal diatur posisi pemberian makanannya atau pupuknya. Nah, ini akarnya bagus sekali. Nah, ini akar tajuknya itu tidak begitu banyak, berarti akar yang di bawah itu cukup bagus posisinya. Nanti saya akan jelaskan tersendiri tentang akar. Nah, ini untuk akar rambutnya sangat bagus sekali. Dia aktif. Nah, ini akar rambutnya. Dia yang berpengaruh besar terhadap penyerapan unsur hara. Nah, ini bisa dilihat, ini akar rambut, ini akar serabutnya menuju ke permukaan. Bisa dilihat akar rambutnya bagus sekali. Nah, ini yang berpengaruh, kalau istilah paralon itu, paralon yang kecil yang menyerapnya itu yang potensi untuk menyerap unsur hara, karena dia yang sangat dekat atau menempel dengan tanah itu bisa ke resapan-resapan yang terkecil, makanya dia bisa berpengaruh sangat pesat. Bisa dilihat sebelah sananya juga sama posisinya. Ini untuk akar seperti ini, jadi sangat bersyukur sekali karena bisa menghemat kebutuhan pupuk tabur. Jadi tidak perlu ditabur lagi karena ini sudah cukup untuk kebutuhannya. Adapun cara membuat tanah seperti ini nanti saya akan bahas tersendiri dengan menstabilkan tanah itu posisinya. Jadi kalau terlalu gembur juga tidak baik sebenarnya, karena nanti akan rentan terhadap roboh. Itu. Nah, disitulah ada keseimbangan di mana tanaman bisa kuat dan tanah bisa sehat. Nah, itu. Ya, untuk sementara itu penjelasannya.
yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat